Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa mawala. Baik pemirsa yang ada di rumah, khususnya anak-anakku SDS Muhammadiyah 4 Jakarta, yang saya hormati selaku Bapak Kepala Sekolah Bunda Devi dan selaku Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Firman Taufik, dan saya hormati Bapak Kepala Yayasan SDS Muhammadiyah 4 Jakarta atau yang bisa disebut PCM Kramat Jati yang saya hormati, telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Alvin Syakur. Masya Allah, Alhamdulillah. Pemirsa yang ada di rumah, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu siapa sih narasumber kita, yaitu orangnya luar biasa, guru kita di binaan SDS Muhammadiyah 4 Jakarta. Mungkin di Jakarta udah kenal Ustadz Alvin, tapi yang di Arab itu belum kenal. Nah, kita kenalkan, itu Ustadz Alvin Syakur. Beliau adalah guru Ismuba. Antum ngajar kelas berapa Ustadz Alvin? Kelas 4A, 4B, 5A. 4A, 4B, 5A. Nah, 4A, 4B, 5A kayaknya bangga banget nih ada Ustadz Alvin sebagai narasumber. Bagaimana sih Pak Firdaus, ini acara apa sebenarnya? Nah, Bapak ingin menjelaskan bahwa kita di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Alvin Syakur dalam acara menyambut Tahun Baru Islam yang bertepatan dengan 1442 Hijriah. Nah, Ustadz Alvin nanti akan menjelaskan khususnya terkait di bulan Muharram dan apa saja sikap kita untuk menghadapi atau untuk melaksanakan Tahun Baru Islam ini, apa saja yang akan kita lakukan. Nanti insya Allah Ustadz Alvin Syakur yang akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menjelaskan tentang bagaimana sikap kita untuk menyambut hari Tahun Baru Islam yang ke 1442 Hijriah ini. Iya, baik. Jadi alangkah baiknya yang pertama kita harus bermuhasabah. Bermuhasabah. Nah, Ustadz bermuhasabah. Alvin ini anak-anak kita nih kadang tidak tahu tapi istilah-istilah bahasa Arab itu. Mungkin Ustadz Alvin bisa menjelaskan muhasabah itu bagaimana? Jadi bermuhasabah adalah kita merenungi diri kita dari evaluasi-evaluasi yang ada, yang kita jalani, yang kita alami selama 1 tahun. Karena patut kita sadari bahwasanya nikmat Allah sangatlah besar yang dikutip dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung nikmat yang Allah berikan, maka kita tidak akan sanggup. Masya Allah. Jadi sudah banyak berjam-jam kita lewati, 365 hari dalam 1 tahun. Lantas berapa dosa yang kita lakukan, berapa jenis maksiat yang kita lakukan, betapa banyak ibadah yang kita tinggalkan. Jadi kita harus introspeksi diri terhadap kesalahan diri kita masing-masing. Karena manusia sudah jelas makanul khoto wan nisyan, tempatnya kesalahan. Kullu ibni Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Sebaik-baiknya umat Adam, Nabi Adam adalah manusia yang mempunyai dosa, dan sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bertobat. Jadi tertulis dalam surat Al-Hasr ayat 18 juga, kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabir bima ta'malun. Nah, pada ayat ini sudah jelas bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah, perhatikanlah apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Nah, ligot ini artinya adalah hari akhirat. Nah, apa yang kita persiapkan selama 1 tahun ini? Maka langkah baiknya kita harus introspeksi diri. Innallaha khabir bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu perbuat. Jadi alangkah baiknya kita harus introspeksi diri. Yang pertama, mensyukuri Allah masih menghembuskan nyawa, menghembuskan
nafas kepada diri kita masing-masing sehingga kita bisa bertemu bertatap muka walau hanya melalui virtual, tetapi ini merupakan sebuah kenikmatan. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya kita tidak akan bisa menghitung betapa besar nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Masya Allah. Baik, anak-anakku semua, bahwasanya apa sih sikap kita di tahun baru Islam ini? Tadi kata Ustaz Alvin mengatakan kita harus mengintrospeksi diri, bersyukur. Nah, Ustaz Alvin, saya mau nanya lagi nih Ustaz Alvin, mungkin anak-anak kita yang di rumah khususnya SDS Muhammadiyah 4 Jakarta tidak tahu nih, kok bisa ya tahun ajaran Islam itu ada, itu pada masa siapa sih, atau sejarahnya bagaimana itu Ustaz Alvin? Baik, untuk sejarah tentang tahun baru Islam, yaitu ketika pada era Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimana pada saat itu pada kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat ketika itu untuk sama-sama menentukan awal bulan menurut bulan Hijriah. Bulan Hijriah sendiri artinya adalah bulan yang terpacu kepada bulan, jadi pada rotasi bulan. Kalau kita sadari bahwasanya setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, bulan pasti itu kondisinya bulan purnama. Oh, kondisinya bulan purnama ya. Jadi tanpa tersadari bahwasanya bulan Hijriah adalah bulan yang sudah betul sesuai kalender Islam. Karena ibadah-ibadah kita secara tidak langsung yaitu hari Idul Fitri, Idul Adha, hari haji, puasa Arafah dan sebagainya itu pacuannya ke bulan Hijriah. Nah, sedangkan mirisnya sekarang di Indonesia sendiri kita tahu bahwasanya kita patokannya adalah bulan Masehi. Nah, hari liburnya kita pun juga hari Minggu, hari Ahad. Nah, bukannya hari Jumat. Padahal sebaik-baiknya hari yaitu sudah jelas dalam hadis Rasulullah bersabda bahwasanya hari yang paling baik yaitu adalah hari Jumat, karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Kembali lagi kepada sejarah tentang Muharram. Muharram ini yaitu ada beberapa peristiwa, Pak. Nah, jadi peristiwa ketika itu pada tanggal 1 Muharram Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Pada hijrah ini betapa besar ujian yang beliau hadapi karena kafir Quraisy khususnya ketika itu sangat mencekal mencari Nabi Muhammad di mana ketika itu. Sampai Nabi Muhammad itu bersembunyi di dalam gua menghadapi satu persatu orang-orang kafir Quraisy ketika itu dengan sangat tegar untuk menegakkan li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad harus betul-betul menjiwai apa yang sudah Rasulullah perjuangkan untuk menegakkan berdirinya agama Islam ini. Mungkin itu, Pak. Nah, pemirsa yang ada di rumah, khususnya anak-anakku SDS Muhammadiyah 4 Jakarta. Nah, kalau tadi Ustaz Afin sudah menjelaskan sedikit sejarah terkait kenapa sih bisa ada bulan Muharram atau tahun Islam. Nah, tadi dimulai pada masa Khalifah siapa? Pemirsa yang ada di rumah, ada yang tahu? Apa yang tadi Ustaz Afin sampaikan? Di masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kemudian sampai kapan itu hijrahnya Nabi, yaitu ketika itu pada jatuh pada 1 Muharram. Hijrahnya Nabi ketika itu bersembunyi. Karena kenapa? Karena ingin dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Nah, Nabi Muhammad bersembunyi, maka Umar bin Khattab seperti itu Ustaz Alvin menghitung bulan musyawarah ya. Ada beberapa perdebatan ketika itu, ada yang sahabat mengajukan bulan-bulan yang lain, tapi ketika itu hasil musyawarahnya adalah bulan Muharram yang diawalkan. Nah, itu pemirsa yang ada di rumah, khususnya anak-anakku SDS Muhammadiyah 4 Jakarta. Nah, baik. Nah, Pak Alvin, Ustaz Alvin, Afwan, Ane mau nanya lagi nih, bagaimana sih atau poin-poinnya dalam tahun baru Islam ini, apa yang benar-benar harus kita sikapi? Kalau tadi kan udah introspeksi diri, evaluasi. Nah, bagaimana kita bisa memperbarui niat lagi nih Ustaz Alvin di tahun baru ya, baik Islam ini? Jadi kita mengkaji lagi ke bulan Muharram yang pertama, bahwasanya tadi sudah saya jelaskan Muharram menurut arti bahasanya, Muharram itu artinya adalah bulan yang diharamkan. Muharram itu suatu hal yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Berarti pada saat Rasulullah, pada zaman Rasul dulu,
yaitu kita umat muslim, umat Muhammad, umat Nabi Muhammad ketika itu dilarang untuk melakukan berperang. Ada 4 bulan yang dianggap sebagai bulan haram. Yaitu bulan haram itu menurut riwayat adalah untuk dilarang untuk berperang. Di satu sisi riwayat juga menjelaskan bahwasanya pada bulan haram ini kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, Pak. Nah, jadi 4 bulan itu apa saja? Dalam hadis diriwayatkan bahwasanya ada 4 bulan. Yang pertama ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, selanjutnya itu bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab Mudhar. Nah, Rajab Mudhar itu adalah bulan di antara bulan Jumadha Tsani dengan bulan Sya'ban. Nah, maka alangkah baiknya kita untuk menyikapi, untuk memperbarui niat, kita harus melihat ke depan. Karena masa depan adalah masa kita sekarang. Kalau misalkan yang sudah berlalu kita melakukan banyak kesalahan, kita melakukan banyak dosa, kita melakukan banyak maksiat, introspeksi diri, lantas kita harus move on. Nah, ibaratnya bahasa Inggrisnya move on. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau misalnya yang lalu kita pertanyaannya what have we done? Apa yang sudah kita lakukan? Nah, untuk future-nya itu adalah what will we do? Apa yang akan kita lakukan? Maka alangkah baiknya kita harus memikirkan. Sudahlah yang lalu biar berlalu. Ibaratnya kita dalam mengendarai mobil, ada kaca depan mobil, ada kaca spion. Nah, yang harus kita lihat adalah kaca ke depan. Kaca spion kita hanya lihat sekali saja, karena itulah evaluasi diri kita yang lalu. Sebaiknya kita harus memperbaiki diri, bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, lantas memperbaiki diri kita dengan meningkatkan iman dan juga ketakwaan kita. Pemirsa yang ada di rumah, khususnya anak-anakku SD Muhammadiyah 4 Jakarta. Baik, Ustaz Alvin. Nah, kalau tadi kita tuh udah diingatkan sama Ustaz Alvin, di bulan 4 yang kita itu tidak boleh melakukan dosa ya Ustaz Alvin ya. Nah, salah satunya di bulan Muharram, bertepatan yang pas bulan pertama di tahun Islam. Nah, anak-anakku khususnya atau pemirsa yang ada di rumah, berhati-hatilah untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, khususnya di bulan Muharram. Tapi apakah nanti setelah di bulan itu kita melakukan dosa? Tidak. Disitulah ada penekanan ya Ustaz Alvin ya, bahwa di 4 bulan itu kita tidak boleh, benar-benar harus menjaga diri, jangan sampai melakukan dosa di bulan yang 4 tadi. Tadi ada bulan apa Ustaz Alvin? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Rajab. Masya Allah. Nah, Ustaz Alvin, saya mau nanya lagi nih Ustaz Alvin, keutamaan apa sih yang ada di bulan Muharram ini? Biar anak-anak pemirsa yang ada di rumah tahu nih, khususnya murid-murid kita nih Ustaz Alvin, SD Muhammadiyah 4 Jakarta. Baik Ustaz Alvin, silakan. Muharram sendiri banyak keutamaannya. Yang pertama adalah Muharram adalah Syahrullah. Jadi Muharram adalah bulannya Allah. Maka sangatlah haruslah kita bangga bahwasanya kita menyambut tahun baru Islam ini dengan sangat bangga, karena bulan Muharram adalah bulannya Allah yang dimana di dalamnya terdapat banyak maghfirah, terdapat banyak berkahnya di dalam bulan ini. Yang kedua adalah disunahkan kita, bagi kita semua umat muslim, yang banyak berbagai riwayat menerangkan bahwasanya kita melakukan puasa sunnah. Puasa sunnahnya tanggal berapa? Ada puasa sunnah tanggal 9, puasa Tasu'ah namanya. Apa itu? Nah, puasa Tasu'ah adalah puasa yang diambil dari kata 9, Tis'ah. Jadi puasa sunnahnya ini dilaksanakan ketika tanggal 9 Muharram. Yang kedua adalah ada puasa sunnah Asyura. Asyura diambil dari kata asyarah, yaitu artinya 10. Berarti puasa ini dilaksanakan ketika pada tanggal 10. Kalau tadi 9, habis itu 10. Jadi diriwayatkan dalam hadis, barang siapa yang melaksanakan puasa ini, maka otomatis dosa kita yang setahun yang lalu dimaafkan oleh Allah. Maka mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah, untuk mengharap ampunan dan juga ridhonya. Dan harus kita sadari bahwasanya banyak beberapa sejarah yang meriwayatkan, Pak. Jadi sebenarnya ada banyak ikhtilaf, ada berbagai perbedaan. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika bulan Muharram itu tanggal 10, orang-orang Yahudi juga melaksanakan puasa. Maka para sahabat ketika itu, para ulama ketika itu akhirnya
meriwayatkan bahwasanya tetaplah puasa tapi kita diawali di di awalnya, makanya ada puasa Tasu'a. Nah, baru Asyura. Tanggal 9 itu ya. Karena takutnya kalau misalnya kita hanya puasa di tanggal 10 saja, nanti kita disamakan dengan orang-orang Yahudi itu. Seperti itu. Baik. Nah, Ustaz Alvin nih, kalau tadi pemirsa yang ada di rumah, tadi Ustaz Alvin sudah menyampaikan bahwasanya keutamaan di bulan Muharram ada puasa di tanggal 9 dan di tanggal 10 di bulan Muharram ya Ustaz Alvin. Dan itu apa timbalnya atau balasannya, yaitu diampuni dosanya setahun. Nah, Ustaz Alvin ini ada yang bahkan mungkin manusia salah kaprah ini, dia ya udahlah, ada yang mungkin pemirsa di rumah jangan sampai berpikiran begini, tapi hampir banyak nih Ustaz Alvin, kita mau makin maksiat, nanti juga ada puasa tanggal 9, 10, nanti kan diampuni dosa setahun kita. Nah, bagaimana sih Ustaz Alvin menyikapi itu? Apakah kita meremehkan, apakah itu baik dan lain sebagainya? Ustaz Alvin mungkin bisa menjelaskan untuk anak-anak kita khususnya, atau untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik. Untuk ya bagi manusia, bagi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang meremehkan tentang dosa, kita harus sadar bahwasanya di pundak kita ada malaikat ini. Masya Allah. Nah, ada malaikat ini, hati-hati, yang mencatat amalan baik, malaikat Raqib. Nah, yang sebelah kiri itu malaikat Atid. Maka alangkah baiknya kalau misalkan sudahlah kita mabok-mabok saja, kita berfoya-foya saja, terus kita meninggalkan, lupa. Nah, sebaik-baiknya manusia apabila manusia itu melakukan maksiat, setidaknya dia masih mau sholat, setidaknya dia masih mau untuk beribadah. Apabila ada manusia yang sudah melakukan maksiat banyak, setelah itu dia juga tidak mau beribadah, berarti adalah hatinya manusia ini sudah menjadi batu, sudah beku, Allah sudah menutup. Nah, maka alangkah mirisnya manusia apabila kita melihat manusia yang seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita harus bermunajat, memohon ampun kepada Allah untuk bisa mengampuni dosa-dosa kita semua selama 1 tahun. Dan juga jangan sampai kita bergantung nih Pak. Biasa bergantung, sudahlah kan setiap tahun ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, puasa Syawal, nanti dosa kita mengampuni. Nah, bukan berarti kita meninggalkan. Ingat, yang dihitung awal ma yuhasabu fi yaumil qiyamah itu sholat. Awal yang dihitung ketika kita nanti meninggal dan dimasukkan dalam yaumul hisab, yang pertama kali dihitung adalah sholat. Bukan sunnah, puasa-puasa tidak. Jangan sampai kita melaksanakan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Nah, ini misalnya di rumah, anak-anakku yang ada di rumah khususnya SD Negeri 4 Jakarta, kita mungkin sholat sunnahnya banyak, tapi sholat wajibnya ditinggalkan. Nah, ini yang salah pemahamannya. Nah, ini tadi sudah disampaikan Ustaz Alvin ya, Ustaz Alvin. Mungkin bisa kayak contoh fenomena Idul Fitri dengan Idul Adha, Pak. Malam takbiran, sampai subuh ya. Setelah itu terus tidur. Subuhnya lewat. Tapi sholat Id bangun. Ini. Nah, itu apalagi ada manusia yang tidak pernah melaksanakan puasa Ramadan, giliran Idul Fitri nongol. Tapi puasa nggak pernah nongol. Nah, ini nyari uang lebaran aja kan bisa keliling doang gitu. Nyari uang 5.000. Baik. Nah, jangan sampai tuh anak-anak pemirsa yang di rumah. Mungkin anak-anak yang di rumah nih Ustaz Alvin, khususnya kan anak SD, mungkin dosanya mungkin berbohong. Nah, Ustaz Alvin menyampaikan janganlah dosa-dosa yang seperti itu. Anak-anakku janganlah berbohong kepada orang tua, rajin ibadahnya, jangan ditinggalkan sholat wajibnya, sunnahnya. Ibarat burung ya Ustaz Alvin ya. Kalau burung itu sholat wajib badannya, sholat sunnah adalah sayapnya. Seperti itu. Kalau kita pengen terbang, burung kan identiknya terbang. Nah, bagaimana dia tidak punya sayap? Kalau cuma hanya punya badan untuk terbangnya pasti sulit. Nah, begitu ya Ustaz Alvin ya. Nah, baik. Pemirsa yang ada di rumah, khususnya anak-anakku SD Negeri 4 Jakarta, bahwasanya Bapak ingin menyampaikan poin-poin tadi yang sudah disampaikan Ustaz Alvin. Bahwasanya sikap kita di tahun baru Islam ini, khususnya di bulan Muharram, yaitu apa? Mengintrospeksi diri atau mengevaluasi diri. Ingat dosa-dosa kita tahun yang lalu. Ingat apa yang sudah kita lakukan. Amal apa yang menjadi bekal kita untuk di surganya nanti Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tadi sejarahnya Ustaz Alvin sudah sampaikan bahwasanya dimulai di masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ya begitu Ustaz Alvin ya. Nah,
Kemudian juga apa sih keutamaan di bulan Muharram khususnya di tahun baru Islam ini, yaitu ada puasa di tanggal 9 dan 10. Nah, kalau tadi ada sejarah sedikit bahwasanya jangan hanya di tanggal 10 aja puasanya, takutnya dianggap disamakan dengan ibadahnya orang Yahudi. Maka diawali di tanggal 9. Nah, pemirsa di rumah, khususnya anak-anakku, mungkin anak-anakku ingin coba melakukan puasa itu lebih baik. Nah, ibarat kalau kita pengen jago main bola, khususnya pasti dari kecil kita sudah latih skill kita untuk bermain bola. Nanti ketika di kemudian hari atau kita sudah dewasa, kita sudah bisa mencapai maksimal dalam bermain bola. Sama juga ibadah, kalau kita sudah dilatih berpuasa dari sekarang, melakukan sunnah-sunnahnya, tapi yang lebih utama adalah yang kewajibannya, maka insya Allah di kemudian hari ketika anak-anakku pemirsa yang ada di rumah sudah dewasa, mudah untuk melakukan ibadah. Seperti itu Ustaz Alfian. Baik, pemirsa yang ada di rumah, khususnya anak-anakku SDS Muhammadiyah 4 Jakarta, kita cukupkan materi kita hari ini atau tausiah yang sudah disampaikan Ustaz Alfian. Ustaz Alfian, syukran jazakumullah khairan katsiran, Masya Allah. Alhamdulillah kita telah diberikan tausiah diniyah terkait di tahun baru Islam, apa saja keutamaannya dan bagaimana sejarahnya yang terjadi sampai terjadinya atau terbentuknya tahun baru Islam. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.